Jangan pernah menyebutkan setiap orang itu problematik, karena yang kita tahu secara sadar bahwa setiap manusia itu hidup di dunia ini memiliki guncangan-guncangan tersendiri, gejolak-gejolak tersendiri di dalam hidupnya. Ada mudah, ada sulit, dan lain sebagainya. Ketika kita merasakan sedih, langsung dilabelisasi atau distigmatisasi bahwa kita ini memiliki penyakit gejala mental. Atau dalam satu hari, dengan estimasi yang berdekatan, dengan singkat, kita merasakan beberapa guncangan emosi, sedih di pagi hari, marah di siang hari, sore, bahagia, ketawa-tawa, itu juga dilabeli sebagai kita ini memiliki riwayat penyakit gejala mental. Disampaikan oleh salah satu aktris di Indonesia, yakni Marshanda, bahwa dia mengatakan seperti ini, jangan lupa kalau semua guncangan emosi yang kita rasakan itu adalah bukti bahwa kita ini masih menjadi seorang manusia. Cuman pada kenyataannya kita ini memang hidup di tengah masyarakat dan sistem medis yang kadang kurang memanusiakan emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan ngaji bris bersama kembali. Jadi mari ngaji bris bersama. Ngaji bris kali ini kita akan melangsungkan kewarasan dari hiruk pikuk keduniawian yang barangkali menjadi manusia dewasa itu amat sangat lelah. Sebelumnya kita mengutip dari salah satu akun Instagram yang disampaikan oleh salah satu aktris di Indonesia, yakni Marshanda, bahwa dia mengatakan seperti ini, jangan lupa kalau semua guncangan emosi yang kita rasakan itu adalah bukti bahwa kita ini masih menjadi seorang manusia. Cuman pada kenyataannya kita ini memang hidup di tengah masyarakat dan sistem medis yang kadang kurang memanusiakan emosi. Contohnya, ketika kita merasakan sedih, langsung dilabelisasi atau distigmatisasi bahwa kita ini memiliki penyakit gejala mental. Atau dalam satu hari, dengan estimasi yang berdekatan, dengan singkat, kita merasakan beberapa guncangan emosi, sedih di pagi hari, marah di siang hari, sore, bahagia, ketawa-tawa, itu juga dilabeli sebagai kita ini memiliki riwayat penyakit gejala mental. Nah, hal-hal ini yang kadang kita rasakan betul ya teman-teman sebagai manusia dewasa gitu ya. Bahwa ya banyak macam cara untuk kita tetap melangsungkan bertahan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan sesungguh-sungguhnya. Ngaji bris kali ini kita akan bahas tentang burnout. Apa sih gitu bedanya burnout, lelah, stres? Mari kita langsungkan. Dan pastikan teman-teman nonton video ini, menyimak video ini dari awal sampai akhir biar nyambung ya. Dan untuk teman-teman yang merasa relate, merasakan hal yang sama, silahkan mampir di kolom komentar. Ceritakan apa saja yang menjadi keluh kesah teman-teman di hari-hari ini atau disebut sebagai manusia dewasa. Jangan pernah menyebutkan setiap orang itu problematik, karena yang kita tahu secara sadar bahwa setiap manusia itu hidup di dunia ini memiliki guncangan-guncangan tersendiri, gejolak-gejolak tersendiri di dalam hidupnya. Ada mudah, ada sulit, dan lain sebagainya. Dan tentunya guncangan-guncangan emosi yang kita rasakan itu dalam setiap harinya, dalam setiap waktunya memang berubah-ubah gitu ya. Kalau orang-orang menyatakan iman itu naik turun, begitu juga dengan moodnya bagus, moodnya buruk, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, kalau sebelum aku menyampaikan definisi dari burnout, mungkin kita bahas dulu kali ya, capek banget jadi manusia dewasa gitu. Kan banyak banget nih orang yang memberikan pernyataan itu. Capek atau dalam bahasa Indonesianya lelah, itu memiliki pengertian kondisi ketika tubuh kekurangan energi secara fisik dan emosional. Nah, capek ini amat sangat sering dirasakan oleh semua orang ketika melakukan kegiatan atau bahkan tidak melakukan kegiatan apapun. Itu capek ya. Nah, yang kedua, ada namanya stres. Stres memiliki pengertian seperti ini, teman-teman. Kelelahan biasa yang dialami oleh banyak orang dalam kehidupan pekerjaannya setiap hari.
menandakan bahwa seseorang itu mengambil tanggung jawab yang cukup banyak untuk diemban. Tetapi mereka tidak mengalami kelelahan secara emosional. Jadi kayak ketika kita sudah menjadi manusia dewasa, sudah bekerja, kayak kita stres nih gitu, banyak banget tugasnya yang kita lakukan gitu. Itu agak mirip sama capek ya. Walaupun beriringan dengan capek itu akhirnya kayak stres. Mana dulu nih yang bakal aku selesaikan gitu, atau ya masih cukup wajar lah gitu kalau orang-orang bilang. Tapi kalau burnout, teman-teman jangan pernah mengabaikan ini ya, karena ini yang menjadi gongnya atau hal yang memicu akhirnya kita tidak dimanusiakan emosinya. Akhirnya kita dilabeli sebagai orang yang memiliki gejala penyakit mental gitu ya. Burnout sebelumnya dikenalkan oleh Herbert Jeffrey dan Berger di tahun 1970-an. Kalau aku mengucapkannya salah, mohon direvisi teman-teman. Dan istilah burnout itu akhirnya berlaku gitu ya secara global. Dan pengertian burnout ini menurut Kamus American Psychological Association yang dikutip dari website Sleeveless Clinic adalah kelelahan secara fisik, emosional atau mental yang disertai dengan penurunan motivasi, penurunan kinerja atau kerja, dan munculnya sikap negatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kita sering banget dengar ketika orang yang nggak pernah marah, sekalinya marah itu serem banget gitu, atau gong banget gitu ya. Nah, itu juga bisa kita kiaskan secara sederhana bahwa burnout itu adalah capek, stres yang ditumpuk dan akhirnya keluar di salah satu waktu yang tidak pernah kita tahu kapan akhir keluarnya gitu. Dan ini amat sangat berbahaya kalau teman-teman menghadapinya dengan sendiri gitu ya. Kita sebagai makhluk sosial harus banget untuk berbagi keluh kesah dengan teman terdekat, apalagi dengan keluarga. Dan di sini juga aku ingin memberikan informasinya agak mendetail gitu ya, bahwa ciri-ciri dari orang yang burnout secara fisik itu seperti apa, sosial dan perilakunya seperti apa, dan secara psikologisnya itu seperti apa gitu ya. Dan ada beberapa fase burnout, ada beberapa penyebabnya, dan apa sih gitu untuk apa atau bagaimana cara mengatasinya agar kita tuh tidak melulu berada di lingkaran burnout itu tadi. Mungkin yang akan dijadikan perbedaan, kalau capek itu ya mungkin biasa ya teman-teman, kita nggak ngapa-ngapain aja capek gitu. Jadi kita bahasnya perbedaan antara stres dan burnout. Stres itu tadi ya kelelahan biasa yang dialami banyak orang tadi dalam kehidupan pekerjaannya setiap hari, tapi mereka mengemban tanggung jawabnya secara banyak dan nggak sampai ke emosional atau mental. Tapi kalau burnout itu adalah stres yang sudah menumpuk selama beberapa waktu dan siklus emosinya itu negatif, yang mana membuat orang menarik diri. Atau burnout ini muncul karena seseorang yang menginvestasikan terlalu banyak emosi, intelektual, bahkan fisik pekerjaan tanpa adanya upaya untuk memulihkan diri mereka. Sesuatu hal sedikit luka itu tidak boleh kita sederhanakan gitu. Tapi bukan berarti bahwa masalah kecil itu harus dibesar-besarkan atau masalah besar harus dikecil-kecilkan. Enggak kayak gitu teman-teman. Kondisi emosional kita yang dalam setiap waktu berubah-ubah gitu, itu memang harus kita rasakan, harus kita afirmasi secara sadar. Kita harus menerima itu gitu. Karena kalau enggak, ya kita berantem terus sama diri kita sendiri. Entah secara fisik dan mental akan mendapatkan ketidaksenambungan gitu ya, atau enggak balance antara pikiran kita, antara mental kita gitu. Seperti itu. Dan kami mengutip dari beberapa website itu ada 5 fase burnout, yang mana fase atau burnout ini tidak serta muncul dalam hidup kita, hanya ada di beberapa waktu yang tiba-tiba muncul gitu, dan kita nggak bisa memprediksinya sebenarnya. Tapi mungkin ada alarm atau notifikasi yang harusnya kita sadar kalau kita sudah mau mengafirmasi atau menerima gejolak emosi yang kita rasakan itu tadi ya. Nah, 5 fase atau 5 tahapan dalam burnout yang sudah kita kutip itu, yang pertama ada di fase honeymoon,
Kedua, fase timbulnya stres. Ketiga, fase stres kronis. Keempat, fase burnout. Dan yang kelima, fase burnout berkepanjangan. Kenapa ya gitu fase honeymoon kok masuk dalam fase burnout? Karena kalau yang kami baca, di fase honeymoon itu mungkin masih dalam perayaan atau merasakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia gitu ya, menemukan jodohnya lah gitu, lalu melangsungkan semua kegiatan dengan partnernya, istrinya atau suaminya gitu, melangsungkan yang sebelum-sebelumnya belum pernah dilakukan dan akhirnya punya partner. Tetapi di sisi lain atau di waktu lain gitu ya, kita sebagai manusia ya harus tetap melangsungkan kebiasaan atau rutinitas kita, bangun pagi, masak dan lain sebagainya gitu. Fase-fase burnout dimulai dari hal-hal kecil tadi. Nah, yang kedua ada di fase timbulnya stres. Ketika kita udah capek, habis itu stres karena numpuk-numpuk itu tadi, akhirnya kita merasakan gitu ya teman-teman. Dari capek yang biasa tadi, stres, muncullah burnout tadi. Nah, kita juga bisa melihat ciri umum dari burnout. Orang-orang yang kena burnout biasanya kehilangan semangat dan minat untuk melakukan aktivitas. Jadi kayak mager, males aja gitu, padahal belum ngapa-ngapain. Yang kedua, membenci pekerjaan yang digeluti atau membenci rutinitas yang digeluti. Yang ketiga, merasa tidak berharga. Yang keempat, mudah sekali marah. Yang kelima, cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Yang keenam, mudah sakit. Dan yang ketujuh, sakit kepala. Di sini kami menyebutkan dari beberapa kutipan yang sudah kami ambil referensinya, dan kebanyakan itu memang mendefinisikan atau menyebutkan seperti ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini barangkali sedang merasa yang sudah disebutkan, mampir di kolom komentar. Jangan pernah gak cerita, jangan pernah gak mau mengafirmasi perasaan-perasaan yang kalian rasakan gitu ya. Lalu penyebab dari burnout itu ada dua teman-teman di sini, ada secara internal maupun eksternal. Yang pertama internal itu biasanya deskripsikannya melalui jenis kelamin. Kadang-kadang laki-laki tidak bercerita tetapi apa gitu, dan perempuan tidak bercerita tetapi apa. Kami di sini tidak menyertakan kekhususan atau ke mana yang lebih gitu ya, tetapi perlu kita sadari bahwa laki-laki maupun perempuan, kalau kalian punya masalah ya udah cerita aja, jangan melakukan hal-hal yang tidak atau merugikan diri sendiri atau bahkan merugikan orang lain gitu. Gak salah kok kita cerita gitu. Yang kedua tadi teman-teman, dari awal video kan kami menyebutkan bahwa menjadi manusia dewasa itu tidak mudah. Nah, penyebab dari internal itu bisa dilihat dari usia. Misal kayak kita ngerasain quarter life crisis dan lain sebagainya. Itu istilah-istilah yang sekarang seringkali kita dengar gitu kan. Lalu ketiga, adanya tingkat pendidikan, status pernikahan dan kepribadian. Jadi tanpa kita sadari semua hal yang kita lakukan rutinitas gitu ya sehari-hari, itu bisa juga loh menjadi salah satu sebab kita jadi burnout gitu. Tapi tadi sih gimana caranya kita mengatasi aja. Lalu ada penyebab eksternalnya teman-teman. Yang pertama beban kerja, masa kerja, dan tingkat stres. Tingkat stres rendah, sedang, dan akhirnya stres akut itu menyeramkan sekali. Dan jangan ngerasa tabu juga bahwa kita tuh hidup atau kita bertahan hidup ya dewasa ini, jangan pernah tidak membalanskan antara zahir maupun batin atau lahir batin gitu ya teman-teman. Secara fisik oke, secara mental oke. Apapun yang teman-teman biasanya lakukan yang memang itu balance dan tidak merugikan orang lain, lakukanlah. Dan jangan pernah sungkan untuk cerita dengan orang terdekat termasuk keluarga dan sahabat. Di sini juga ingin kami informasikan gimana sih ya cara untuk mengatasi burnout. Di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama tentunya menjaga keseimbangan hidup. Yang kedua, mengevaluasi setiap kegiatan atau rutinitas yang kita lakukan. Yang ketiga, berbagi cerita ke orang dekat. Penting banget loh cerita sama orang terdekat kita itu. Yang keempat, menerapkan gaya hidup sehat. Yang kelima, menghubungi psikolog atau psikiater, yang mana jika opsi-opsi yang sudah disebutkan sebelumnya itu belum efektif untuk diri kita. Tapi kunci dari kunci itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengafirmasi, menerima perasaan yang kita rasakan. Bukan untuk menolak serta-merta gitu ya. Tapi kalau kita menerima dan diimbangi dengan hal-hal yang membuat kita happy, insya Allah kita dijauhkan dari yang namanya burnout teman-teman.
gitu. Dan di sini ingin kami sampaikan bahwa self love yang sehat itu membantu kita bersemangat menjadi versi lebih baik, sembari mensyukuri dan memberdayakan hal-hal yang masih menjadi milik kita di dunia. Misalnya kita ingin merawat tubuh agar sehat, agar ideal, agar cantik, walaupun semua itu relatif gitu ya. Lalu merawat tubuh, paham kapan kita harus ngegas dan kapan kita harus ngerem, dan mencari kesempatan aktualisasi diri. Nah, teman-teman, Ngajibris kali ini saya kira berlaku untuk siapapun, berlaku untuk generasi apapun. Jangan pernah merasa sendiri ya. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa bercerita itu amat sangat penting gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah melihat Ngajibris atau video sebelumnya, kita pernah membahas tidak bercerita sama dengan cepat mati. Ini juga kita memberikan informasi lebih, menegaskan gitu ya kepada teman-teman bahwa ya udahlah, aku mah orangnya misal introvert gitu ya, jadi tidak bercerita, tapi susah fokus, susah mikir jernih, susah berempati, susah tidur, susah segala-gala hal gitu, dan tiba-tiba meledak di suatu waktu yang tidak pernah kita tahu. Itu jangan sampai kayak gitu teman-teman. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kita juga akan paham dengan orang lain. Apapun masalahnya, ketika kita masih di dunia, pasti ada solusinya, pasti ada obatnya gitu. Salam perempuan berdaya, dan pastikan teman-teman sudah subscribe di channel YouTube kami di Paham Perempuan. Klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru, dan mampir di kolom komentar sebanyak-banyaknya, like dan share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.